Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Sekali lagi, bagaimana kabar hari ini? Haleluya. Kita berikan sorak-sorai Tuhan kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Hari ini kita bersyukur atas segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kita, sehingga kita boleh memasuki di bulan yang kelima, bulan Mei tahun 2025. Dan hari ini kita nantinya akan menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Olehnya kita menerima anugerah keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita katakan pujian ini, sujud dan terima kasih. Haleluya. Yesus
Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak dilakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mulia dalam hidup kami. Dengan segenap hati, dengan iman kita padanya, Dan kami menikmati napas kehidupan karena kasih dan kemurahan-Mu. Tolong ampuni pelanggaran dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Dan ampuni kami sekalian, supaya kami beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa. Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Kami mempersembahkan yang paling terbaik bagi-Mu. Dan saat ini hati kami senantiasa bersuka cita dan merasakan jamahan Tuhan. Urapi seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, singar, sopir dan penari tamborin. Semuanya diurapi. Terlebih hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih dahsyat. Terima kasih Bapa. Urapan kuasa Roh Kudus terjadi. Nama Yesus dimuliakan. Kami mau
memberi hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dan kami mau tubuh dan darah-Mu ini menjadi peringatan atas hidup kami bahwa Yesus mati dan bangkit bagi kami, menolong menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini Engkau senantiasa menjamah seluruh sidang jemaat dan umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah semuanya ada dalam kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami senantiasa bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita katakan pujian ini hari terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku berluka, walau jiwaku terkoyak-koyak, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan. Akan ku beri usahamu, tentukan kasih setiamu. Ku bertahan, Kau Tuhanku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh, supaya ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh, hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita bersorak-sorai, kita bersuka cita pada Tuhan. Katakan pujian ini. Kau biar jangan yang terindah, hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak-koyak, menjatuhkan kepentingan. Roh-Mu yang memberi
bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian sukacita kita pada Tuhan. Kita katakan, Raja segala raja, Dialah Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Sekali lagi katakan, tinggi cakrawala, sekali lagi katakan dalamnya. Tinggi cakrawala, kemuliaan-Mu, untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak saudara, silakan untuk kembali. Biarlah kita senantiasa bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita melihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saat bersorak-sorak, umat Tuhan bersorak-sorak memuji Tuhan, maka tembok Yeriko itu roboh karena pujian, karena pengagungan Tuhan. Apapun rintangan, apapun masalah, biarlah kita selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak bagi Tuhan, karena disitulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saatnya pada pagi hari ini kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian. Salam. Puji Tuhan. Kita pada saat ini untuk melayani Tuhan, bukan untuk dari Tuhan. Nah, pada kemarin tanggal 1 itu gereja ini untuk Paskah di Kediri. Kalau kami bukan ke Kediri, saudara, itu ke
selesaikan untuk ilustrasi untuk mereka di sana. Saya dibawa bagaimana nih? Untuk dilihat, satu untuk dunia, satu untuk Tuhan. Jadi bagaimana? Memang supir ini banyak saudara. Berarti pemilik ini tidak mau. Kenapa? Karena yang dua itu kan bukan gereja Kristen, itu dari kaum Pedar. Saya bilang dia tahu, tapi ada yang harus dilaksanakan biasanya butuh juga dan juga betul kondisi saat ini ekonomi kita itu diguncang Tuhan. Itu dan juga proyek-proyek juga pertama itu saya tempat duduk jalan itu jalan bok itu satu yang selesai, itu dua yang belum selesai, itu nggak ada. Nah itulah saya bilang itu kami katakan waktu mereka ngomong kayak keluar saya rasakan Tuhan itu baik. Dan juga saat ini di akhir zaman sekarang banyak kesulitan luar biasa di seluruh, bukan seluruh di Indonesia, di seluruh semua di dunia yang digoncangkan oleh Tuhan. Hanya kita sanggup bertahan, hanya kita mengandalkan Tuhan pada akhir hari ini, bukan mengandalkan kekuatan kita, biarkan kata Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari. Sebenarnya kita ada sanggup apa? Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, tidak ada perkara mustahil di hadapan Tuhan. Walaupun kehidupan ini sangat berat, itulah tantangan hidup kita di dalam dunia ini. Di akhir 2025 ini permain itu. Kalau saya berdoa saudara, malam 3 kali sampai 4 kali, itu diguncangkan saya saudara, suruh tetap berdoa supaya di akhir-akhir ini saudara, dan juga di akhir zaman ini banyak sekali yang kita lihat manusia semakin goblok, bukan manusia semakin baik, tapi akhir-akhir ini semakin apa, mencintai diri sendiri. Itulah akhir-akhir zaman terakhir ini. Dan juga Tuhan katakan dari dia apa, untuk saya berbahasa roh, Tuhan ungkapkan inilah di akhir 2005 betul saudara. Hanya kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, karena Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari. Bukan semakin hari semakin baik, tapi semakin akhir semakin jahat. Manusia semakin jahat. Tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita tertawa apa melihat mereka dalam dunia ini, tapi kita bersukacita dalam Tuhan. Nah, saya minta dari bapak-bapak, ibu di akhir zaman ini kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Dan saya minta juga ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu juga atau anak kaum muda itu kita menantikan ini bulan 6 ini kita menantikan janji bapak. Nah, ini penting saudara. Apa tanggung jawaban saudara di hadapan Tuhan kalau kalian mati? Yang tanggung jawab kita adalah Roh Kudus saudara. Itulah pembela kita di akhir zaman ini. Andalkan dia. Kalau kita mati dalam Tuhan. Selamatan tidak ada nama lain, hanya nama Yesus saudara. Dan menghakimi kita adalah Yesus. Dan Roh Kudus juga menghakimi kita. Kalau kita tidak, hanya itu kuncinya. Dia yang bersaksi kepada Tuhan Yesus, pada Roh Kudus yang satu sama. Nah, saya minta pada bapak-bapak itu nanti kalau nanti di bapak supaya kita ridho saudara, supaya kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hanya itu kuncinya, gak ada lain. Siapa pembela kamu? Tidak ada. Hanya Roh Kudus pembela. Inilah satu kesaksian saya supaya kita apa di akhir 2025 ini, supaya kita berhati-hati. Banyak penyesat nabi-nabi palsu. Inilah satu kesaksian saya supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita,
dan satu pribadi yang dapat Tuhan bukan kumpulan ini sekarang betul kumpulan ini betul, tapi kita tujuan kita ada satu pribadi berbantuan Tuhan. Terus terang saya kalau di sini kurang rasanya, kurang. Lebih baik saya menyembah sendiri, itu enak. Berarti kita berhubungan intim. Inilah satu pesan saya, seperti kita senantiasa berharap mengandalkan Tuhan dan melakukan dengan firman. Haleluya, puji Tuhan. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wenas tadi, ya kita melihat apa yang dikatakan ya benar, bahwa di hari-hari yang terakhir akan datang masa-masa yang sukar, dan itu memang terjadi. Dan kita ini menuju pada penggenapan, ya penggenapan bahwa saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang, dan Tuhan melihat ya dalam hati kita apakah ada didapati iman dalam hidup kita. Itulah sebabnya ya kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati kita kepada Tuhan, ya dalam persekutuan kita kepada Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya secara pribadi, tetapi kita juga ada persekutuan doa untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya saling mengisi. Kita ya secara pribadi bisa lemah, saudara. Kenapa Tuhan Yesus mengutus ya murid-murid itu 2 orang, Bapak Ibu Saudara? Kenapa sebabnya? Ada 2 orang, tidak 1. Karena 2 orang, kalau misalnya ada 1 jatuh, yang lain bisa mengangkat. Jadi bisa saling mengisi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya jangan sampai menganggap diri kita ini lebih baik daripada yang lain, tetapi kita saling merendahkan diri untuk kita menguatkan satu dengan yang lain, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan, menjadi pertolongan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan biarlah hati kita seperti yang Bapak Wenas tadi katakan, selalu merindukan akan Tuhan, merindukan akan kasih Tuhan, akan jamahan Tuhan, terlebih merindukan akan kedatangan Tuhan, bahwa saat Ia datang kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu adalah iman kita kepada Tuhan. Dan bila hari ini ya lewat kesaksian boleh memberkati kita semua. Dan untuk kesaksian hari ini cukup sekian, karena nanti ada ibadah rumah tangga di tempat keluarga Bapak Ciki. Haleluya, saatnya kita mau memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita kata pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Bapa yang kami puji dan kami sembah,
Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas karya keselamatan yang telah Kau kerjakan bagi kami. Engkau telah mati, Engkau berkorban bagi kami untuk menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Sebenarnya kami inilah yang layak, yang pantas dihukum karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan, Engkau mengambil alih. Engkau rela mati atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tuhan, Engkau jamah kami, Engkau baharui hati pikiran kami, hidup kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami betapa besar, betapa luas, betapa dalam kasih Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami Bapa atas segala salah kami, atas segala dosa kami, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dan biarlah oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan kami dengan darah-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami boleh layak, boleh berkenan Tuhan di hadapan Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan menjadi andalan, pengharapan, kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Engkau berkati seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Apapun segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Yang bilang kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dan kami semua yang telah memberikan korban syukur kepada-Mu. Demikian juga yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan berkati. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu melihara hidup kami, mencukupkan segala keperluan hidup kami setiap hari. Sebab kami hidup hanya bergantung dan berharap hanya kepada-Mu. Demikian juga seluruh hidup kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami persembahkan kepada-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Seluruh hidup kami biar Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur akan Engkau, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kami undang dan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan iman pujian ini bahwa Tuhan Yesus dialah Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang
Terima kasih Bapa. Dengan iman, dengan segenap hati, katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan yang rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami hidup oleh kasih-Mu. Bapa, Engkaulah pernyataan kasih Bapa untuk kami, supaya kami hidup oleh-Mu. Itu sebabnya berkuasalah Roh-Mu atas kami, memberikan sukacita surga, memberikan damai sejahtera, memberikan pengertian dan pemahaman yang benar akan kasih-Mu, akan rancangan-Mu, akan keselamatan-Mu, akan segala perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak diumbang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat dunia ini, tetapi kami hidup bertumbuh dan berbuah-buah bagi Tuhan di tengah dunia yang Kau percayakan ini. Sebab itu Tuhan, dunia ini semakin sulit sukar, tetapi Engkau berkata di dalam Tuhan kami dimampukan menghadapi apapun persoalan hidup, dan kami boleh mendapat kemenangan, bahkan lebih daripada orang yang menang. Oleh sebab itu Yesus, berkuasalah Engkau, dan nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami melalui firman-Mu, dan segala kuasa lentau roh yang merintangi kami dalam bentuk apapun itu, kami tidak izinkan, kami tangkimi itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami jemaat-Mu, urapi guru-guru sekolah minggu, dan pengurapan hikmat dan pengertian-Mu dan kemampuan-Mu Engkau berikan untuk kami hidup di dalam Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Dia sangat baik di dalam kehidupan kita, ya. Dia telah membuktikan kasih dan segala kebaikannya bagi kita, baik kita melalui, ya, Paskah yang sudah kita laksanakan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, ya, secara khusus saya sebagai gembala yang mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang rela, ya, berkorban dalam setiap hari kita, bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan.
Amin saudara. Dan di hari Paskah kemarin, baik yang kita laksanakan di gereja dan juga kita laksanakan di ibadah di Taman Rekreasi Matahari hari Kamis kemarin, kita bersyukur. Kita menyadari memang tidak sedikit pengeluaran kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu semua untuk kita mempermuliakan Tuhan. Jadi sebagai gembala saya mengucapkan banyak terima kasih dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah sebenarnya kebahagiaan bagi kita. Amin saudara. Baiklah, saat ini saya mengajak kita membuka Alkitab dari Injil Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 49. Perikopnya di sana, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ya, jadi tidak terkecuali kepada semua murid. Kalau Paulus menuliskan tidak kurang dari 500 orang murid. Ya, terakhir Yesus menampakkan diri dan mereka pun menyaksikan dia terangkat ke surga. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49 kita baca ini bersama-sama ya. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin, saudara. Haleluya. Nah, di dalam pembacaan kita di sini bagaimana Yesus terakhir dia berjumpa dengan semua murid. Jadi bukan hanya 12 murid, tapi Alkitab katakan ada 70 murid. Tapi juga semua orang yang setia yang mengikut Yesus, kemanapun Yesus pergi, mereka juga disebut murid-murid Yesus. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya sehingga kalau Paulus menulis kurang lebih bahkan lebih dari 500 orang, dan Yesus berjumpa dengan mereka. Amin. Yesus berjumpa dengan mereka setelah kebangkitannya. Memang kalau kita memperhatikan firman Tuhan, selama 3,5 tahun Yesus melayani, dia bersama-sama dengan 12 orang murid, dan juga ada beberapa, setiap orang yang percaya kepada Yesus selalu mengikuti Yesus. Dan ia selalu juga tidak lupa mengajarkan kepada mereka apa yang akan terjadi di dalam dirinya sebagai Mesias. Amin, saudara. Memang secara akal manusia tidak dapat diterima. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa yang melakukan segala sesuatu dengan ajaib, yang mampu mengerjakan segala apapun juga. Lalu Yesus katakan bahwa dia datang ke dalam dunia adalah untuk menderita, untuk disalib, dianiaya, dan juga mati dan bangkit pada hari yang ketiga.
Amin saudara. Dan itu dikatakan Yesus diajarkannya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Untuk apa? Supaya itu menjadi pegangan hidup mereka, ya, di saat akhir Yesus bersama mereka. Tatkala itu digenapi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Rupanya apa yang diajarkan oleh Yesus ini tidak melekat dalam pikiran mereka, ya, tidak tertanam dalam hati mereka. Nah itulah sebabnya sehingga tatkala Yesus ditangkap dan dianiaya, diadili, ya, lalu dicambuk, dicaci maki, dihina, diludah, dan sampai mati di kayu salib, mereka mengalami stres yang luar biasa. Mereka sangat, ya, hancur pengharapannya, sebab mereka tidak menyimpan apa yang difirmankan Tuhan dalam hati mereka, tidak menyimpan itu dalam hati dan tidak merenungkan itu, ya, di dalam hati. Amin. Itu terjadi. Makanya kalau kita mendengar firman harus dimasukkan ke dalam hati dan harus menjadi renungan kita, ya, di dalam perjalanan hidup kita. Itu yang Tuhan kehendaki, sebab firman itu bertumbuh dan akhirnya berbuah-buah. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga waktu Yesus bangkit pun dan ia berjumpa dengan beberapa orang murid, dan murid yang pernah berjumpa dengan Yesus menyampaikan itu kepada murid-murid, ya, secara khusus mereka pun tidak percaya. Sehingga Yesus dengan keras menegur mereka waktu dia bertemu secara khusus kepada mereka, ya, atas ketidakpercayaan mereka dan atas ketegaran hati mereka atau kekerasan hati mereka. Padahal kalau kita melihat dalam firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang dia sampaikan firman itu untuk pengikutnya, muridnya, dia memberikan kepada mereka untuk mereka dapat mengerti, untuk mereka dapat memahami. Tetapi kepada orang yang di luar murid, Yesus katakan, aku tidak memberikan kepada mereka hati untuk mereka mengerti, dan mata untuk mereka melihat, dan pikiran untuk membuka pikiran mereka. Tapi murid-murid ini pada saat menghadapi hal yang sangat menyakitkan hati mereka, mereka justru tidak melihat dan justru mereka melupakan apa yang telah diutarakan Tuhan secara khusus tentang dirinya. Amin saudara, itu membuat Yesus sangat sedih dan sangat sakit hatinya. Nah saudara kekasih, nah itulah sebabnya sehingga akhir dari pelayanan Yesus dan dia mau naik ke surga, hampir 40 hari dia berjumpa dengan semua murid, dan ia harus saudara membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat yang ke-46 itu, ya. Nah Lukas pasal 24 ayat 45, ya, ayat 45. Lalu di situ ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, ya, sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, jadi di sini kita melihat perjumpaan Yesus terakhir dengan murid-murid, dia harus membuka pikiran mereka yang tertutup, ya, hati mereka yang keras dibuka oleh Tuhan, sehingga disitulah mereka mengerti kitab suci. Secara khusus saudara, mereka mengerti bahwa apa yang pernah dinubuatkan oleh kitab Taurat Musa, yang oleh kitab nabi-nabi, yang oleh kitab Mazmur tentang Mesias, itu sebenarnya digenapi di dalam Yesus Kristus, ya,
yaitu di saat penderitaannya, pada saat penyalibannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Itu sebabnya Paulus katakan, yang saya ajarkan, Injil yang saya ajarkan, intinya adalah saya memberitakan tentang salib Yesus sesuai dengan kitab suci. Ya, kematian Yesus sesuai dengan kitab suci, dan kebangkitan Yesus sesuai dengan kitab suci. Amin, saudara. Sesuai dengan kitab suci. Jadi, mengapa Yesus harus membuka pikiran ya semua murid itu sehingga mereka mengerti kitab suci? Yang pertama adalah supaya mereka ya dapat mengenal Yesus yang adalah sesungguhnya Sang Firman yang hidup dan yang menjadi terang hidup bagi manusia. Yang dahulunya mereka tidak mengenal Yesus, tapi setelah Yesus membuka pikiran mereka, baru mereka mengerti, oh, ini adalah firman yang hidup. Sebab Yesus adalah firman, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Sehingga artinya saudara-saudara, segala firman tentang ya penyelamatan bagi manusia digenapi di dalam Yesus. Amin, saudara, digenapi di dalam Yesus. Baik itu di hukum Musa, bagaimana manusia untuk selamat itu hanya melalui Taurat. Tetapi Alkitab berkata tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukan Taurat. So, apabila 10 Taurat itu dan satu saja tidak dilaksanakan, maka yang 9 batal. Jadi harus digenapi. Itu sebabnya Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi menggenapi Taurat di dalam tubuh Yesus. Jadi Yesus datang dalam dunia dalam mewakili kita manusia yang berdosa untuk memampukan melakukan Taurat dan menggenapi Taurat atas kehidupannya. Sehingga tuntutan Taurat ya semua sudah digenapi di korban Yesus. Segala korban Taurat sudah digenapi di sana. Amin. Dan baru mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah ya firman yang menjadi manusia, dan di dalam dia itulah terang hidup, dan hidup di dalam Yesus itulah adalah terang bagi manusia. Amin, saudara. Terang bagi manusia. Itulah terang yang sesungguhnya yang datang kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi siapapun yang percaya kepadaku, Yesus Kristus katakan, ia tidak lagi dari kegelapan, diam dalam kegelapan, tetapi dia memiliki terang hidup. Ia tidak berjalan dalam kegelapan, sebab dia sudah memiliki terang hidup. Amin, saudara. Terang di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Hanya di dalam Yesus. Jadi hanya digenapi di dalam Yesus. Haleluya. Nah, itulah sebabnya sehingga Paulus juga katakan pengenalan akan Kristus itu adalah melebihi dari segala apapun juga. Lebih mulia dan lebih berharga dari segala apapun juga yang kita pandang berharga di dunia ini. Itulah sebabnya sehingga Yesus harus membuka pikiran mereka supaya mereka mengenal Yesus. Dan Paulus katakan, tatkala aku mengenal Yesus, maka segala yang kuanggap dulu itu kemegahan, tapi itu adalah sampah dan tidak ada berarti apa-apa dibandingkan dengan pengenalanku akan Yesus. Amin. Jadi di sini kita melihat sebagai orang percaya, kita harus meminta kepada Tuhan juga supaya Tuhan membuka pengenalan hati kita, pikiran kita, untuk kita dapat mengenal Yesus. Amin, saudara. Sehingga mereka dapat mengenal dia. Siapa sebenarnya dia? Ya. Yang kedua, Yesus harus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci adalah supaya mereka dapat mengenal Yesus sebagai Mesias, seperti yang tertulis dalam kitab suci, di mana dia harus menderita, sengsara,
mati, tersalib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, ayat yang ke 46 itu. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Mesias, kemesiasan yang tercatat dalam kitab suci hanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau tidak sesuai dengan kitab suci, seperti di nubuat-nubuat tidak sesuai dengan kitab suci, lalu dia menyatakan dirinya sebagai penyelamat, saudara, itu adalah Mesias palsu. Amin. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-24, ya, bahwa katanya pada hari terakhir menjelang kedatanganku, Yesus kata akan tampil Mesias palsu. Amin, saudara. Mesias palsu. Artinya, saudara, yang menyatakan dirinya dengan sebagai sang Mesias juru selamat, tetapi tidak sesuai dengan kitab nabi, kitab Mazmur dan Taurat. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau Mesias di dalam Alkitab katakan dia harus menderita, sengsara, ya, dan mati, tersalib, dan bangkit pada hari ketiga. Jadi kalau kita memperhatikan hal itu, saudara, tidak ada selain hanya Yesus. Hanya Yesus. Ya. Jadi inilah yang dibuka oleh Yesus di dalam kehidupan, ya, murid-murid. Yang ketiga adalah supaya mereka dapat percaya kepada Yesus dan hidup dalam iman yang benar, itu dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Amin, saudara. Supaya mereka dapat percaya kepada Yesus dan hidup dalam iman yang benar. Iman yang benar yaitu dalam kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Amin, saudara. Jadi iman yang benar itu bagaimana kita mengimani kuasa kematian Yesus, ya, atau kuasa penderitaan Yesus. Itu sebenarnya, saudara-saudara, waktu Yesus menderita, waktu Yesus disalib. Nah, kalau kita percaya itu adalah iman perbuatan Tuhan bagi kita, dan itu menjadi iman kemenangan bagi kita. Amin. Itu maksudnya. Jadi yang menyelamatkan kita bukan kita, tetapi pekerjaan dari penderitaan Yesus, dari penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Amin, saudara. Karena Yesus menderita, dikatakan karena di situ dia memikul, menanggung penyakit dan kelemahan kita. Itu iman. Sehingga oleh biru Yesus kita sembuh. Amin, saudara. Dan Yesus mati di salib Golgota, tergantung dan darahnya tertumpah. Dengan iman, kematian itu sebenarnya adalah untuk pengganti kita. Sebenarnya kita yang mati, tapi Yesus ambil alih. Dia ambil alih kematian itu, sebab dia Mesias bagi kita. Supaya kematian rohani dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tidak terkungkung dalam kematian waktu terpisah tubuh dan roh kita, tetapi roh kita bersama Tuhan, dan nanti juga tubuh kita akan dipermuliakan bersama Tuhan. Amin, saudara. Dan kebangkitan Yesus dengan iman kita, iman yang benar bahwa Yesus yang bangkit itu, ia turun ke maut dan ia sudah mengalahkan maut dan mengambil kunci kerajaan maut, itu bagi kita. Itu sebabnya orang dalam iman yang benar kepada Mesias Yesus anak Allah, Tuhan Yesus katakan maut dan kerajaan maut tidak menguasainya, sebab dia sudah memegang kunci kerajaan surga. Amin, saudara. Amin. Itu iman. Harus kita iman, harus kita percaya itu.
Jadi iman yang benar, iman karena kita percaya Yesus menderita bagiku, Yesus sengsara itu bagiku, Yesus mati bagiku, Yesus menumpahkan darahnya di salib itu bagiku untuk membersih kehidupanku dari segala kecemaran, dari segala dosa, dari segala kutuk dosa. Kenapa saya pisahkan dari dosa dan kutuk dosa? Dosa itu semua pelanggaran terhadap hukum Tuhan, pemberontakan kita, dan kutuk dosa itu adalah kematian dan maut. Dan itulah yang dikalahkan Tuhan dari kematiannya. Amin. Nah, Tuhan Yesus ambil alih bagi kita. Amin. Dan itu semua dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Yaitu banyak ayatnya dalam Alkitab. Ya banyak sekali itu. Baik dalam Yohanes pasal 11 ayat 25-26 itu dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, ya, ia akan dipermuliakan bersama Tuhan. Yang hidup dia tidak akan mati, tapi dia akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dikatakan. Dan Alkitab juga katakan saudara, ya, bahwa kita yang mempunyai kerinduan yang dalam untuk kita menjadi menerima, memiliki hidup dalam kekuatan kuasa, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan. Seperti Paulus katakan, kerinduanku adalah untuk hidup di dalam kekuatan kuasa, baik kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya, supaya di dalam kuasa itu aku menjadi serupa dengan dia, walaupun banyak penderitaan, tapi akhirnya aku pun dipermuliakan bersama dia. Amin saudara. Itu iman. Haleluya. Iman. Nah oleh sebab itu saudara, bukan sejarah saja kita peringati tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, tetapi itu harus kita tanamkan sebagai iman yang hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Coba kita lihat dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10. Saya bacakan saja ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Apa itu? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Amin saudara. Jadi apa yang kita lihat, yang kita dengar dari firman Tuhan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus, baik itu dalam penderitaannya, baik dalam penyalipannya, baik dalam kebangkitannya, itu adalah ya proses untuk kehidupan iman dan kemuliaan kekal kita. Amin saudara. Itu semua dikerjakan oleh Yesus kepada kita, kepada setiap orang yang beriman. Dan itu harus kita tanamkan di dalam hati kita, yang harus kita ucapkan di dalam mulut kita dalam kita menghadapi banyak persoalan hidup di dunia ini. Amin. Contoh, aku percaya bahwa Engkau Yesus bukan hanya mengadakan berkat dan mujizat dalam hidupku di dalam dunia, tetapi Engkau juga menderita karena aku. Itu kan iman. Engkau telah sengsara mati di salib karena aku, kan dosaku, dan darahmu sekarang menghapus, membersihkan kehidupanku. Amin. Itu ya. Dan engkau juga dikuburkan karena aku, dan disitulah engkau turun ke dunia maut dan mengalahkan maut juga bagiku. Amin. Dan itulah sebabnya aku boleh berkata, hebat biar bagaimanapun maut, tapi aku akan menang karena kasih Kristus.
Karena Yesus yang bekerja di dalam kehidupan. Dan itu tatkala kita berseru, tatkala kita mengaku itu, kita dibenarkan dan kita akan diselamatkan dan tidak dipermalukan, kata Alkitab. Amin. Itu iman yang benar. Nah, disitulah puncak kasih karunia Tuhan. Ini yang harus dibuka oleh Tuhan di dalam pikiran setiap orang percaya, supaya mereka menghadapi banyak persoalan, mereka banyak menghadapi penderitaan, kesusahan di dalam dunia ini, dan mereka tidak takut dan mereka tidak khawatir. Mereka percaya, mereka berjalan bersama Tuhan di dalam iman, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam karya Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Dan itu harus ditanamkan di dalam kehidupan kita. Itu sebab sehingga Yesus harus membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari kitab suci, kehidupan dari kitab suci yang hidup, ya, untuk keselamatan mereka. Dan bukan hanya bagi mereka dikatakan, tapi bagi seluruh dunia. Itulah sebabnya Yesus katakan, jika kamu sudah mengerti itu, maka sekarang kamu ada saksi bagiku, ya kan? Saksi bagiku. Mereka dapat menjadi saksi Tuhan, saksi dalam kebenaran. Sebab ada saksi yang tidak dalam kebenaran sebab mereka tidak mengerti kitab suci. Tapi tatkala kita mengerti kitab suci, dan kitab suci digenapkan di dalam Yesus, dalam karya penyelamatan Yesus, dan barulah kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan, ya. Dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan, sebab Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita, akan memperlengkapi engkau dengan kekuasaan dari tempat yang nanti. Amin, saudara. Amin. Itu yang penting. Sehingga barulah Yesus terpisah dengan mereka. Ia harus membuka pikiran mereka, supaya mereka mengenal Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah sang firman, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dan firman yang tercatat dalam kitab, baik Taurat, Musa, kitab nabi-nabi, kita tidak sanggup lakukan, tetapi digenapkan di dalam Yesus bagi kita. Sebab Dia Mesias, Dia ambil alih dan hidup kita hanya oleh Dia. Itulah sebabnya Tuhan Bapa katakan, karena begitu besar kasih, maka Aku memberikan anakku yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Namun bagi yang tidak percaya, mereka membiarkan diri mereka tetap ada dalam perhukuman, dan akhirnya akan binasa. Tapi mereka yang percaya, saudara, ialah mereka yang menerima namanya, mereka akan diberi kuasa dan mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka dilahirkan bukan dari daging, bukan dari darah, bukan dari keinginan laki-laki, tetapi dari Allah. Amin. Dan di situ juga Allah membuka pikiran mereka dengan mencurahkan rohnya atas mereka, memberikan roh kepada mereka, dan roh itulah yang akan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Dan disitulah apa yang pernah diucapkan Yesus bagi mereka, dan mereka tidak lupa, tetapi mereka akan dihidupkan di dalam mereka. Amin, saudara. Dan di dalam kebenaran itu mereka hidup di dalam percaya iman yang benar di dalam Yesus. Iman yang benar, yaitu kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang telah dilakukan oleh Tuhan, bukan karena kebenaran kita, tetapi Yesus dalam karyanya, Dialah yang membenarkan kita. Sebab segala tuntutan Taurat yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan digenapi oleh Dia, dan segala dosa yang tidak mampu kita lepaskan dari dalam kehidupan kita, karena kita manusia ini yang tidak mungkin dapat membebaskan diri dari dosa, dan Ia kerjakan sendiri, dan oleh Dialah yang pikul dosa dan tanggung dosa, dan darahnya menghapus dosa kita. Itu Alkitab katakan.
Dan jika kita melihat ini dan kita percaya ini, karena kita dibuka pikiran kita, maka kita dapat percaya dari hati kita bahwa Yesus Kristus sebenarnya Mesias. Dia yang mati, dia juga dibangkitkan oleh Allah, itu adalah untuk keselamatan bagiku. Sehingga tatkala aku berseru di dalam nama Yesus dan percaya kepada Dia yang telah mengalahkan maut bagiku, Dia dalam kuasa yang besar, dan Dia melakukan perkara ajaib di dalam hidup ini, dan aku tidak dipermalukan. Dan mempunyai keselamatan yang pasti, sebab Dia setelah mengorbankan dirinya dan bangkit dari antara orang mati, meneguhkan dan membuka pikiran semua murid-murid itu, sehingga mereka mengenal Dia, percaya kepadanya, dan Ia pun berpisah. Dia menyediakan surga. Dan setelah surga sudah disediakannya, maka Dia akan turun, dan Dia juga yang akan menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya. Jadi keselamatan hanya di dalam Yesus, keselamatan yang pasti. Dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya, Alkitab katakan, yang menghakimi mereka adalah firman yang mereka tolak. Firman itu adalah Yesus sendiri yang mereka tolak. Dan itulah yang akan menjadi penghukuman, seperti pedang yang akan memusnahkan mereka. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 19, pedang keluar dari mulutnya dan membinasakan semua musuhnya, baik itu antikris dan pengikutnya, dan semua mereka binasa. Tidak ada satupun. Itu sebabnya Yesus katakan, tatkala kamu menolak firman yang kusampaikan, kamu bukan menolak aku, tetapi menolak kehidupanmu sendiri. Firman itulah yang akan menghakimi, yang akan menjadi penghukuman. Tapi tatkala engkau menerima, dan firman itulah yang menyelamatkan engkau. Amin, saudara. Amin. Sebab Yesus sebenarnya adalah Bapa itu sendiri. Pada saat Dia datang pada kali yang kedua, semua mata akan melihat, semua mulut akan mengaku, semua lutut akan bertelut, dan hamba berseru, oh Yesuslah sesungguhnya Tuhan itu. Sebab Dia datang dikatakan dalam penuh kemuliaan Bapa dan penuh kekuatan dan kuasa. Langit dan bumi akan hancur, tetapi orang-orang yang percaya akan menerima kemuliaan yang menjadi serupa dengan Dia. Tetapi semua akan binasa. Itulah akibat penolakan. Itu sebabnya tatkala kamu mengerti akan hal ini, karena dibuka oleh Tuhan Yesus pikiranmu, maka Yesus katakan, kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, baik di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah, dan aku akan menyertaimu dengan kekuatan kuasa, yang akan memberikan kepadamu tanda-tanda bahwa apa yang kau beritakan itu adalah kebenaran, dibuktikan oleh tanda-tanda yang menyertai. Amin, saudara. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur, saudara, kita dapat percaya kepada Yesus. Keselamatan yang sempurna tidak pernah kita melihat seorang pribadi seperti Yesus. Amin. Yang sampai akhirnya Dia meneguhkan mereka, dan akhirnya Dia juga menyediakan tempat bagi orang percaya, yang akhirnya Dia juga yang akan menjemput, Dia juga yang akan membawa ke tempatnya, sebab Dia sudah bersihkan kita dari perintah, yaitu dosa. Amin. Melalui penderitaan itu yang kita peringati di hari-hari ini. Sebab itu kita bersyukur. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Seisi dunia pun tidak akan mampu. Itulah sebabnya sehingga Paulus katakan, pengenalan akan Yesus itu lebih berharga dari segala sesuatu, lebih mulia dari segala sesuatu. Apakah kemegahan dunia itu sampah yang akan dibuang semuanya, akan binasa semuanya. Tapi sekecil apapun imanmu kepada Yesus, itu kemuliaan.
untuk kehidupan yang sesungguhnya. Berbahagialah orang yang telah menerima, yang telah dikasihinya, sebab dialah kasih itu. Penggenapan dari firman Tuhan, Alkitab katakan adalah kasih. Kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Hanya digenapi di dalam Yesus. Itu sebabnya oleh kasih itulah kita hidup. Tanpa kasih tidak ada arti apa-apa. Haleluya. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Biar saja sambil dulu mereka kita mau menyembah Dia. Dia Allah yang hidup, Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, saudara-saudara, biarlah kita senantiasa berdoa. Ya Bapa, ya Tuhanku, bukalah pikiranku untuk aku lebih mengenal kitab suci-Mu, mengerti dan mengenal Engkau. Bukan hanya mengenal Engkau, tapi hidup di dalam kekuatan kuasa kebangkitan-Mu, hidup di dalam Engkau. Walaupun banyak penderitaan, tetapi kuasa-Mu itu jaminan untuk aku menang atas segala sesuatu. Haleluya. Glory. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus. Hanya Yesus saja yang tersalib, yang tersalib di Golgota. Tiada sobat, tiada sobat manis dan setia seperti Tuhanku Yesus. Yesus harapan hidupku. Yesus harapan hidupku. Saya minta yang melayani perjamuan kudus maju ke depan. Baik Bapak Sulaiman, Bapak Jimmy Carter, Bapak Guan Hanson, maju ke depan. Kita melayani perjamuan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Yesus pelepas hidupku. Berselamat dan suka. Berselamat dan suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus Yesus pelepas hidupku. Yesus pelepas hidupku. Berselamat dan suka. Berselamat dan suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku.
mengasihi kami. Engkau rela menderita sengsara. Engkau menyerahkan dirimu. Engkau tidak menghindar dari segala penderitaan sebab Engkau memandang kami. Kami sangat membutuhkan, kami sangat memerlukan kekuatan kuasa penderitaan-Mu, kekuatan kuasa salib-Mu, kekuatan kuasa darah-Mu, kekuatan kuasa kebangkitan-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau membuka pikiran kami, Engkau membuka hati kami, supaya kami memandang bagaimana penderitaan-Mu itu penderitaan karena kasih, untuk keselamatan, untuk hidup kekal kami. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup di luar karya penyelamatan-Mu. Kau telah menolong kami manusia yang berdosa ini, sehingga kami menjadi layak untuk Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni segala salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk kami menghampiri tubuh dan darah-Mu, sehingga ini menjadi kehidupan kami diperbaharui di dalam Engkau, dan bukan menjadi perhukuman. Jamah hati kami, jamah hidup kami. Layakkan kami Tuhan, biar kami hidup di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Engkau kuduskan para pelayan-Mu, Engkau kuduskan kami semua, sehingga kami layak menerima tubuh dan darah, dan kami menikmati karya penyelamatan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tetap berdiri, terima dengan iman ya. Yesus harapan jiwa, hidup Kristus. Terima dengan iman. Yesus harapan jiwaku, damainya punya cintaku dia akan karena ku jatuh. Ku pegang tangan yang lubang di paku, ku pegang tangan yang lubang di paku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, Yesus pelepas hidupku, berselamat dan suka dalam hatiku, berselamat dan suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja yang tersalib di Golgota. Tiada sopannya, manis dan setia sepenuh
Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus hidupku. Beri selamat dan suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pegang roti di tangan kanan saudara. Roti ini adalah tubuh yang menderita sengsara karena dia mengasihi saudara, yang dipecahkan karena kasih-Nya. Dan jika kita memandang ini dengan iman dengan benar, maka disinilah Tuhan ambil alih segala penyakit dan segala kelemahan, segala dosa, segala kutukmu, dan engkau memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Pegang cawan di tangan kanan kita. Cawan anggur. Yesus katakan ini darah. Darah yang tertumpah dari salib. Darah yang menghapus dosa dunia. Darah yang membersihkan segala cara hidup sia-sia dalam kita. Darah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Darah yang memberi kemenangan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory. Glory Yesus. Glory. Haleluya. 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 Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang terbesar. Engkau telah membuktikan kasih-Mu Yesus dengan pengorbanan-Mu, dengan Engkau mengambil alih dari kelemahan-kelemahan kami, bagi segala dosa-dosa kami, dari ketidakberdayaan kami, atas segala kuasa maut, atas segala kuasa kegelapan, atas segala kecemaran, atas segala cara hidup sia-sia, dan Engkau ambil alih. Nah itu sebabnya sudah kepikul tanggung segala penyakit, segala kelemahan kami, segala dosa kami. Dan bukan hanya itu Kau kerjakan, tapi Kau mati dalam kematian atas segala dosa, segala kutuk, atas segala pekerjaan iblis setan roh jahat yang merancang celaka bagi kami. Bahkan Engkau telah bangkit menyatakan kemenangan atas bagi kami. Itu yang kami rayakan di dalam Paskah ini. Itu yang kami imani di dalam kami menjalani hidup ini. Dan Engkau berkata, Engkau pakai kami menjadi saksi-Mu. Engkau pakai kami untuk sarana keselamatan. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan kuasa, dengan pernyataan-pernyataan. Sebab Engkau yang memperlengkapi segala-galanya. Sehingga apapun juga yang kami hadapi, apapun juga yang kami alami, Engkau menyatakan kemenangan
hanya daripadamu yang kau kerjakan, yang kau lakukan dan yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersukacita. Walaupun langit bumi akan hancur, tetapi sukacita dan damai sejahtera-Mu melimpah-limpah sampai kepada kemuliaan. Kami bersyukur Bapa atas segala apa yang telah Kau lakukan ini. Biar kami hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas perjamuan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Kemenanganlah, kemenanganlah. Salah. Sundurlah oleh percaya kemenangan, kemenanganlah, kemenangan oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan iblis sundurlah oleh percaya kemenangan, kemenangan, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus kemenanganlah. Sundurlah oleh percaya kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang oleh setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya.
bersyukurlah oleh percaya kemenangan, oleh percaya kemenangan. Haleluya, glory Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami yang Kau katakan kami hidup oleh kemenangan yang sudah Kau kerjakan. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus Kau menghidupkan segala firman, segala makan tubuh dan darah Kristus yang kami sudah laksanakan, sehingga kami hidup di dalam kekuatan Tuhan, kami hidup dalam kuasa Tuhan, kami hidup di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kami, dan kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Berkuasalah Engkau atas kami ya Tuhan, dalam kekuatan kuasa seperti yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya. Terimalah segala apa yang kami persembahkan kepadamu, baik persembahan syukur kami, persembahan sukarela kami yang mengembalikan milik Tuhan, dan juga apa yang dapat kami lakukan untuk kami mempermuliakan Tuhan. Baik dalam masa raya Paskah yang sudah kami laksanakan, Tuhan memberkati semua, sebab kami hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tambahkanlah segala pernyataan kebaikan-Mu, segala pernyataan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Walaupun dunia ini sulit dan sukar, tetapi Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk kami hidup dalam berkat-Mu, untuk kami dapat melakukan segala pekerjaan baik, segala perbuatan baik, apa yang telah Kau percayakan di dalam hidup kami. Engkau berkati semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga, berkati setiap apa yang menjadi pergumulan, dan Engkau memberikan jalan keluar. Sebab segala sesuatu Engkau sudah menyediakan segala jawaban dan segala kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami telah menyerahkan dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, semua ya masyarakat Engkau berkati, baik dari aparatur negara, baik dari perwakilan rakyat dan keamanan, TNI Polri, dan semuanya ya Tuhan yang ada di lingkungan di mana kami hidup di bangsa dan negara ini. Engkau memberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehidupan kami. Kami boleh berpisah satu dengan yang lain, tetapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Itu sebabnya Engkau menuntun perjalanan kami di dalam kebahagiaan, di dalam damai sejahtera. Segala macam celaka, segala macam bahaya, segala macam penyakit, segala macam kelemahan atau roh-roh lain yang merancang yang tidak baik, Engkau hancurkan itu semua Tuhan. Engkau enyahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan kuasa darah Kristus yang tercurah di sana. Demikian kami berkemenangan oleh kemenangan yang telah Kau lakukan. Engkau bangkit dari antara orang mati oleh kuasa kebangkitan-Mu, dan kami dalam otoritas kuasa surga. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Perlengkapi kami dengan perlengkapan kuasa-Mu, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, perlengkapi kami dengan pengurapan-Mu, perlengkapi kami dengan segala yang baik yang telah Kau rancang untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu sendiri Engkau curahkan, sebab Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan di dalam hidup ini. Juga ibadah rumah tangga sebentar ada dalam kuasa berkat Tuhan. Juga mereka yang berulang tahun ada dalam berkat Tuhan. Demikianlah kami hidup di dalam berkat Tuhan. Tubuh jiwa roh kami semua ada dalam otoritas dan ada dalam kuasa tangan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha. Kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Kami bersyukur Tuhan menerima segala berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya.